Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Tentu biarlah itu menjadi satu gaya hidup setiap orang percaya di dalam Tuhan. Dan hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita di hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2026. Tidak terasa ya saudaraku, sudah triwulan pertama di tahun 2026 ini, dan saya akan mengakhiri seri khotbah dengan judul penderitaan dan kematian Kristus, dan hari ini di seri yang keempat atau seri yang terakhir. Nanti di hari Jumat tanggal 3 April kita akan bertemu kembali dalam ibadah hari kematian Tuhan. Hari Jumat Agung, ya saudara-saudaraku. Dan saya percaya 3 seri yang terakhir dan hari ini yang seri keempat akan menjadi satu dasar yang kokoh, yang kuat keberimanan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh jadi orang percayanya sekedar tahu saja sejarah ya tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Tapi bagaimana kita benar-benar memaknai ya penderitaan dan kematian Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau saudara cermati untuk seri pertama, seri kedua, dan seri ketiga, itu lebih banyak dari aspek sudut Tuhan sendiri sebagai hamba yang menderita, anak domba Allah yang dikorbankan bagi saya dan saudara, dan kemudian Tuhan menetapkan jalan salib atas hidup dia. Dan hari ini saudaraku, khususnya di seri yang keempat ini, kita akan melihat ada 5 hal yang saya bagikan, 5 poin dari aspek bagaimana kita untuk menanggapi ini semua dan bagaimana kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan ini penting saudara-saudara. Dan ayat-ayatnya tentu masih dari Matius pasal 16. Mari bersama dengan saya kita membuka Alkitab kita, Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Hari ini kita akan melihat pembahasannya yang tadi saya bilang dari perspektif kita sebagai orang percaya, yaitu khususnya di ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetap ayat 26 dan sampai 27. Nah, kita akan selesaikan untuk seri yang terakhir ini, Matius 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Minggu lalu kita sudah bahas ini. Dan ayat yang ke-24 sampai ayat 28 saudara perhatikan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Haleluya, saudaraku. Katakan amin. Saudara, perhatikan baik-baik ya.
Ini bisa saya katakan satu pelajaran yang sangat penting, ya. Bukan sekedar kita tahu dari Alkitab tentang nubuatan kematian Yesus, baik yang pertama saya pernah sampaikan dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya, maupun dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi saya ingin benar-benar, saudara-saudaraku ya, ingin membawa kita semua, saya, keluarga, jemaat, dan siapapun yang menonton, melihat khotbah ini, untuk kita masuk dalam satu kebenaran yang, saya mau bilang kebenaran ini, kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ya, kebenaran yang tidak bisa dibantah, dialog yang penting antara Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Ya, saudara, kalimat-kalimat firman Tuhan ini begitu populer, ya, menjadi satu dasar, satu pijakan yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Kalau saudara amati, saudara lihat dan saudara renungkan kata-kata, kalimat dari Tuhan Yesus ini, ya, merupakan satu pesan yang sangat radikal. Benar, saudara. Saya harus mengaminkan ini sangat radikal, khususnya di ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Dan banyak orang Kristen mungkin agak menghindar untuk membaca ayat firman Tuhan ini. Apalagi untuk menjiwai firman Tuhan. Saudara, bukan dalam suasana prapaskah masuk hari kematian Tuhan, kita kembali baca firman Tuhan ini. Tetapi saya ingin kembali mengingatkan kita, ini adalah pesan yang sangat penting, dasar yang penting, ya. Kalau kita percaya kepada Dia, mengikuti Dia, dan mengambil keputusan untuk melayani Dia, maka kita ada dalam yang namanya keadaan, situasi seperti apa yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya ingin mengingatkan kita semua, saudara-saudaraku, pesan utama yang penting di sini. Sebelum kita masuk 5 poin penting untuk menutup seri khotbah saya ini, mengikut Yesus bukan sesuatu yang mudah, melainkan sebuah komitmen total untuk melepaskan hak pribadi dan mengutamakan kehendak Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Itulah sebabnya saya bilang, kalau 3 seri yang pertama, lebih banyak kita melihat kehidupan Yesus, gambaran Tuhan Yesus. Tapi, untuk bagian yang terakhir ini, bagaimana keteladanan hidup Tuhan Yesus. Itu juga menjadi satu keteladanan buat saya dan saudara. Ada transfer kehidupan istilahnya ya. Ada impartasi kehidupan yang Yesus berikan kepada saya dan saudara. Dan kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak bisa menolaknya. Saudara, untuk ayat tambahan sebelum masuk 5 poin, kita buka bersama 1 Yohanes 2 ayat 6. Dan ayat firman Tuhan ini pun seringkali saya juga bagikan kepada kita semua. Tadi saya sampaikan pesan utama yang ada penting adalah bahwa mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan sebuah komitmen total untuk apa, saudaraku? Melepaskan hak pribadi dan mengutamakan kehendak Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya mau bacakan juga dari terjemahan Alkitab masa kini, ya, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 ini. Saudara perhatikan, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Haleluya, saudaraku. Ibadah kita bukan ibadah seremoni, saudara. Setiap minggu kita beribadah. Setiap hari, saudara, kita berdoa, membaca Alkitab. Itu bukan kewajiban, itu bukan seremoni, itu bukan tuntutan. Tapi itu satu kerinduan, kehausan kita untuk kita bersatu dengan Allah. Sehingga kalau kita mengambil sikap seperti begitu, itu artinya
kita harus hidup mengikuti jejak Kristus. Kalau dalam terjemahan yang sekarang dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristuslah hidup. Kalau ini dikatakan ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Nah, jejak Kristus itu ya seperti yang sudah saya sampaikan dalam 3 seri yang awal, dan jejak itu kemudian disematkan kepada saya dan saudara. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, hati-hati. Bukan kita tidak boleh kaya raya. Oh, silakan. Kalau itu memang berkat Tuhan, kepercayaan Tuhan. Kita tidak boleh menikmati dunia ini, saudara. Bukan kita tidak boleh liburan, tidak boleh jalan-jalan, bukan kita tidak boleh kulineran, kita nikmati. Tapi ingat, saya selalu mengingatkan, berdasarkan firman Tuhan, kita tidak boleh terikat di dalamnya. Hidup kita harus terikat dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya selalu saya katakan, setiap rutinitas atau kewajiban agama yang kita jalankan harus berjalan seiringan dengan perubahan hidup kita. Itulah baru dikatakan kita sama seperti apa yang Tuhan firmankan. Nah, saudara, mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan kembali. 5 hal saya bagikan melalui ayat firman Tuhan ini, yaitu di ayat 24 sampai 28, khususnya nanti tentu ayat-ayat 24 sampai 26 itu dan juga 27, ya, dalam tema penderitaan dan kematian Tuhan. Yang pertama kita belajar, satu, kita diingatkan. Yang pertama dari ayat 24 saya baca kembali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang pertama, saudaraku, menyangkal diri. Menyangkal diri. Atau dengan kata lain, melupakan kepentingan sendiri. Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Enak tidak, saudaraku? Mau ikut Tuhan? Tuhan versi siapa? Kalau Tuhan versinya Yesus, ya seperti begini. Kalau Tuhan seperti kita yang mau, kita mungkin akan menolak. Boro-boro kita mau ikut seperti begini. Kita lebih suka yang enak-enak. Ya, bahasa anak muda, having fun. Tapi firman Tuhan mengatakan, menyangkal diri. Jadi yang pertama, saudara catat, menyangkal diri atau melupakan kepentingan sendiri. Di sini saya mau jelaskan kepada saudara. Perhatikan apa penjelasan saya. Tuhan Yesus meminta pengikutnya untuk berhenti menjadi pusat dari hidup mereka sendiri. Tuhan Yesus meminta pengikutnya untuk berhenti menjadi pusat dari hidup mereka sendiri. Nah, seringkali saudara-saudara, jujur, kita masih ada di situasi kondisi seperti begini. Ya, kita ingin menjadi pusat perhatian orang, tentu. Ya, kita ingin orang memuji kita. Ya, ini bagian kehidupan kita, pergumulan kita. Ini salib kita. Ya, kita rasa senang kalau orang memuji kita. Kemudian penjelasan selanjutnya, saudara, ini berarti kalau Tuhan meminta murid-muridnya, meminta saya dan saudara, meminta setiap orang yang mau ikut dia untuk berhenti menjadi pusat dari hidup mereka sendiri, ini berarti ya kita harus menolak ego kita. Ya, saya pakai kata menolak ego kita sendiri, ambisi pribadi dan kenyamanan hidup untuk didikte oleh keinginan dan kepentingan pribadi. Saya ulangi, ini berarti menolak ego, ambisi pribadi, dan kenyamanan hidup untuk didikte oleh keinginan dan kepentingan pribadi, melainkan, perhatikan saudaraku, melainkan tunduk pada kehendak Allah. Orang Kristen yang mengaku ikut Tuhan Yesus, sudahkah saya dan saudara hari-hari hidup kita mengikuti kehendak Allah? Atau kita lebih mengutamakan ego kita? Kita lebih mengutamakan ambisi pribadi kita? Kita lebih mengutamakan pusat hidup kita hanya untuk diri kita sendiri?
Kita lebih mengutamakan pujian manusia, kita lebih mengutamakan apa yang tadi saya sampaikan, kepentingan pribadi dan keinginan kita. Orientasi hidup kita harus kepada Tuhan. Kalau kita sudah dapat menempatkan itu dan kita belajar, saudara-saudaraku, maka kita mulai belajar tunduk pada kehendak Allah. Satu contoh yang paling nyata, mari kita buka bersama Matius 26 ayat 39. Ini masih dalam suasana untuk menyambut hari Jumat Agung. Matius 26, saudara buka bersama saya Matius 26 ayat 39. Langsung saya baca bagi kita semua. Perhatikan firman Tuhan ini. Saudara tahu ini cerita apa ini? 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di Taman Getsemani, pergumulan Tuhan Yesus mencapai puncaknya di Taman Getsemani. Ya, karena banyak penafsir-penafsir Alkitab, para teolog mengatakan justru di Taman Getsemani lah puncak dari penderitaan dan pergumulan Tuhan Yesus. Ya, pada akhirnya ditutup di Golgota. Disinilah daya tarik terjadi. Mau mengikuti kehendak sendiri atau mau mengikuti kehendak Bapa. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita tahu bersama pada akhirnya kehendak Bapa menang atas kehendak Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Hari ini, maukah kita belajar untuk menyangkal diri kita? Seringkali kita diabaikan orang, diacukan orang. Kita belajar sekarang hari ini untuk kita tidak mengharapkan kembali hal-hal yang sebenarnya menyanjung pribadi kita. Saya pun sebenarnya, saudara, jujur saya mau katakan, saya sering merenungkan, Tuhan, kiranya apa yang aku sampaikan setiap khotbah saya, setiap saya naik di atas mimbar ini, hanya pribadimu yang dikenal orang. Hanya Engkau yang ditinggikan, bukan aku. Dan sebagai seorang pengkhotbah atau pembicara, kita harus berkata secara jujur dari hati kita bahwa hanya nama Yesus yang kita tinggikan, yang kita beritakan. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya. Kalaupun kita tergerak untuk bersaksi, kita harus kemas. Maksud saya, di dalam kesaksian itu, kita boleh memberitakan pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Bukan kehebatan dan kemampuan kita sebagai manusia. Saudara, di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus tunduk kepada kehendak Bapa. Bapak Ibu, tolong lihat saya. Hari ini, apakah saudara ada di Taman Getsemani-nya Tuhan? Maksud saya, apakah engkau sedang bergumul berat dengan begitu banyak persoalan yang kau hadapi? Pesan saya sebagai hamba Tuhan, tunduklah engkau pada kehendak Allah. Pagi tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gembala, saya katakan kehidupan yang sudah kita jalani, kita mau jalani tetap selalu seirama dengan kehendak Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu apa? Lebih dari nafasku. Kita mohon Bapa menyertai hidup kita, seumur hidup kita. Kalau kita memohon seperti begitu, artinya kita pun harus mengikuti irama Bapa. Betul nggak? Sama seperti Tuhan. Tuhan berdoa, sementara murid-murid tertidur. Tuhan bergumul melawan kehendaknya atau melawan kehendak Bapa. Menyangkal diri, bagian dari gaya hidup orang percaya. Kalau orang menyepelekan engkau, merendahkan engkau, jangan dibalas. Tidak usah. Tidak perlu. Hidup kita sekarang harus lebih banyak mencari Tuhan. Saya senang, saya punya saudara dari istri saya, ya, dia seorang hamba Tuhan. Hari-hari hidup dia yang sudah mencapai umur 60-an ke atas ya, udah mulai dia sudah banyak mencari Tuhan. Dan sepertinya harus seperti begitu, saudara-saudaraku. Ya,
Bukan karena faktor usia juga, maksud saya kesempatan dan waktu ini kita pakai untuk kita terus mencari Tuhan dan belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Yang kedua, saudaraku, karena ini ada 5 hal, 5 poin. Yang kedua, kita kembali lihat ayat 24. Tadi dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang kedua, memikul salib atau totalitas komitmen. Memikul salib atau totalitas komitmen. Saya jelaskan di sini ya, bahwa salib bukan sekedar penderitaan kecil. Salib melainkan keputusan untuk mengikuti Yesus meskipun harus menanggung risiko tertinggi, bahkan risikonya adalah kematian. Salib bukan sekedar penderitaan kecil, bukan sekedar hal yang mudah, saudara-saudaraku, melainkan keputusan untuk mengikuti Yesus meskipun harus menanggung risiko tertinggi, bahkan kematian. Dan ini yang kemudian kelak nanti dialami oleh rasul-rasul setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah sikap kita sehari-hari untuk siap menderita demi kebenaran. Saya katakan apa, saudaraku? Siap menderita untuk kebenaran, bukan sekedar satu jadi beban berat. Nah, saudara, mari buka bersama saya 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat ke-7. 17, Mas. 1 Petrus 3, ayat yang ke-17. Saudara, bunyi firman Tuhan berkata begini, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. 1 Petrus 3, ayat 17. Ya, perhatikan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah. Nah, tadi saya sudah sampaikan, jika hal itu dikehendaki Allah. Daripada apa, saudaraku? Daripada menderita karena berbuat jahat. Mungkin untuk tambahan ayat 18 kita bisa baca juga, sebab juga Kristus telah mati. Nah, ini dia. Ya, ini sesuai sekali dengan suasana dan tema kita, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar. Dia menderita karena berbuat baik, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oh saudara, dia dibunuh dalam keadaannya sebagaimana benar. Petrus menyaksikan itu walaupun Petrus sempat menyangkal. Jadi saya ulangi ya saudaraku, yang kedua memikul salib. Salib bukan sekedar penderitaan kecil, melainkan keputusan untuk mengikut Yesus meskipun harus menanggung resiko tertinggi, bahkan kematian. Ini adalah sikap kita sehari-hari untuk siap menderita demi kebenaran. Jadi saudara, jangankan orang berbuat jahat, orang berbuat baik pun seringkali dipandang, dilihat, dicurigai. Tapi apakah kita harus mundur? Tidak. Alkitab katakan, lebih baik kita menderita karena berbuat baik daripada kita menderita karena berbuat jahat. Maksudnya begini, saudara-saudaraku, kita harus mengambil satu pilihan seperti Tuhan. Tadi saya katakan, mengikuti jejak Kristus. Nah, inilah jejak Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi, kalau ada orang yang tidak terima engkau berubah, maksudnya kurang menanggapi, kurang tahu diri lah, atau kurang mungkin kurang tahu berterima kasih, dah jadi masalah, saudara-saudara. Saya mendapat satu pencerahan di sini sehingga saya pun lebih banyak mengerti. Oh iya ya. Jadi ini sangat berkaitan ayat 24 ini, saudara-saudaraku. Ya, kita tuh memang melepaskan ego itu tidak gampang, saudaraku. Ya, melepaskan ego itu enggak. Pagi tadi, saudara, saya baca satu renungan tentang Raja Naaman yang sakit kusta. Elia itu tidak keluar ketemu dia. Elisa maksud saya. Enggak keluar. Dia cuma perintahkan melalui bujangnya. Suruh dia mandi.
Suruh dia berendam di sungai Yordan. Ya kan? Dia raja loh, saudaraku. Dia raja Naaman ini. Pembesar. Harus dihormati. Tapi untungnya kemudian dia mau dengar melalui seorang pelayannya. Saudara, untuk melepaskan ego saya mau bilang, memang gak mudah. Jadi belajar untuk jangan cepat marah, ya, mungkin ya, jangan cepat tersinggung dengan sesuatu. Tadi saya baca renungan itu bilang begini, kalau ada sesuatu itu, jangan cepat langsung mengumbar emosi. Tenangkan dulu hati, duduk. Berdasarkan cerita tentang Raja Naaman itu, saudaraku, apa maksudnya itu dibalik itu semua? Inilah yang saya mau bilang, saudara-saudaraku, bahwa untuk memikul salib tidak gampang, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, masih ada 3 lagi, saudara-saudaraku, ayat 25 yuk. Matius pasal 27, ya. Saya akan selesaikan hari ini untuk kemudian kita masuk lagi dalam Jumat Agung, ya. Ayat 25 dari Injil Matius pasal 16. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi memang ayat 25 ini tidak bisa lepas dari ayat 24. Bisa dikatakan satu paket, satu gerbong, ya, satu rel, ya, tidak bisa terlepas sama sekali. Jadi karena ada kata karena, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena siapa, saudaraku? Karena aku, karena Tuhan, karena salib Kristus, ia akan memperoleh. Yang ketiga, saudara boleh tulis, paradoks hidup atau kehilangan untuk mendapatkan. Kehilangan untuk mendapat. Yang ketiga, paradoks hidup, dalam kurung kehilangan untuk mendapatkan. Saya jelaskan di sini. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa berusaha menyelamatkan hidup yang egois, hidup materialistis, ya, kita nyaman dengan hidup seperti begitu, dan takut menanggung risiko, justru akan mengakibatkan kehilangan makna sejati. Justru akan mengakibatkan kehilangan makna sejati, kehilangan nyawa atau jiwa. Sebaliknya, mereka yang dalam tanda petik, ya, mereka yang melepaskan hidup mereka untuk Yesus akan menemukan hidup sejati yang kekal. Ini yang namanya paradoks hidup, saudaraku. Kehilangan untuk mendapatkan. Dan ini menanamkan pikiran seperti begini tidak gampang. Kenapa? Karena manusia kita seringkali penuh dengan namanya apa, saudaraku? Transaksi. Kalau menguntungkan buat kita, oke. Tapi kalau merugikan, nanti dulu. Tapi ini firman Tuhan, saudara-saudaraku. Perhatikan, saya ulang kembali, saya baca. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini firman Tuhan. Rumusan ini tidak bisa kita tolak. Nggak bisa dibantah. Saudara boleh tidak percaya, tapi kalau mengikuti jejak Tuhan seperti begini, kemudian, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bingung kita, ya. Tapi di sini letak keagungan Tuhan. Kedalaman kata-kata Tuhan waktu dia berdialog dengan para muridnya. Muridnya nggak mengerti. Jelas. Bahkan waktu Tuhan pun disalib, Yudas mengkhianati dia, Petrus menyangkal, yang lainnya tercerai-berai. Tidak mengerti apa yang Tuhan bilang. Hari ini saya mau katakan, mereka yang melepaskan hidup mereka untuk Yesus akan menemukan hidup sejati yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus ini berusaha jelaskan, kalau kamu menyelamatkan hidup kamu, hidupmu tuh egois, hidupmu tuh materialistis, mata duitan, ya, segala macam, takut menanggung resiko, justru akan mengakibatkan kehilangan makna sejati akan kehidupan ini. Nah, tadi saya ulangi sekali lagi, ya, supaya saudara dapat menangkap ini. Sebaliknya,
mereka yang melepaskan hidup mereka untuk Yesus akan menemukan hidup sejati yang kekal. Nah, saya kasih contoh dalam kitab Filipi. Yuk kita buka bersama-sama. Ini Rasul Paulus contohnya ya, Filipi pasal 3, saudara-saudaraku. Kita buka Filipi 3 ayat yang ke-8. Kita baca, saya baca buat kita semua ayat 8. Perhatikan saudaraku, Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Nah, tadi saya ngomong soal transaksi ya. Kalau kita ini maunya yang menguntungkan kita saja. Tapi apa kata Paulus setelah dia mengalami kehidupan berjumpa dengan Tuhan? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Tuhanlah. Kalau saya boleh tambahkan, oleh karena mengikuti Tuhanlah, mengikuti salib Tuhan, oleh karena mau kehilangan nyawa, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Perhatikan ayat terakhir, bagian terakhir, supaya aku memperoleh Kristus. Bagi Paulus, dan ini harus jadi bagian hidup saya dan saudara. Bagi saya dan saudara, halo, Kristus adalah nyawa kita. Amin. Kristus adalah hidup kita. Saudara, saya jujur, kalau saya mau ditanya, Bapak suka miskin atau suka kaya? Jujur ya, saya suka kaya. Mau ada uang atau tidak ada uang? Mau ada uang. Iya. Tapi saudara-saudaraku, kalau disuruh memilih, saya lebih baik tidak punya apa-apa dalam hidup ini daripada saya tidak punya Kristus dalam hidup ini. Nanti kita akan lihat ayat selanjutnya. Apa gunanya kita punya seisi dunia ini, saudara-saudaraku? Ya. Kita baca tadi malam, bukan? Kitab Amsal. Ini tidak ada dalam catatan saya, saudara-saudaraku. Ya. Tidak ada. Tapi tadi malam kami baca kitab Amsal. Amsal berapa? Amsal 28. Buka sebentar. Tidak ada dalam catatan saya. Saya percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya firman Tuhan ini. Amsal 28. Tadi malam kami baca. Amsal 28, saudara, ayat 6. Perhatikan ini. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun dia kaya. Saudaraku, saya contoh Rasul Paulus. Dia rela hidupnya dipermak habis oleh Tuhan dalam tanda kutip ya. Dia lepaskan segala-galanya demi Tuhan yang mulia, demi melayani Tuhan, demi mengikuti Tuhan. Ini hal yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, inilah paradoks kehidupan. Rumus ini mungkin asing bagi orang dunia. Tidak laku dijual dalam tanda kutip ya. Tapi rumus inilah, kehidupan inilah, sistem inilah yang harus menempel erat dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak boleh terlepas, terhilang. Haleluya. Jadi saya di sini lebih banyak mengerti, saudara. Artinya memang benar. Tuhan sudah katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sudahlah. Banyak mengalah dalam hidup ini. Inilah paradoks hidup. Kalau kita mempertahankan ego kita, keakuan kita, apalagi tidak dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, saudara, kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi keegoan kita yang kita tinggikan. Dan itu yang harus kita hancurkan, kita tundukkan di bawah kaki Tuhan. Taman Getsemani, saya bilang kembali, tadi saya sudah bilang, mengajar saya dan saudara untuk menundukkan keegoan kita di hadapan Bapa. Haleluya. Yang ketiga. Yang keempat. Ya. Ini yang tadi saya sudah singgung. Dan ini harus benar-benar saudara. Karena poin pertama, poin kedua, 3 dan 4 ini, ayat 24 dan 26. Ini tadi saya bilang. Nanti poin kelima, kita lihat ayat 27-nya. Ya. Oke, perhatikan ayat yang ke-26 untuk poin yang keempat. Ini yang tadi saya sudah singgung.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dialog di ayat 26 ini adalah dua pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya yang pastinya jadi perenungan bagi saya dan saudara. Saya bacakan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya. Dari ayat 26, Injil Matius 16 ini. Perhatikan, saya baca bagi kita semua. Ayat 26-nya begini ya. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Saya jelaskan di sini, saudaraku. Yang keempat, bisa ditulis nilai jiwa. Nilai jiwa. Yesus mengajarkan melalui pertanyaan ini bahwa jiwa manusia itu jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi, dan kehilangan keselamatan kekal demi kenikmatan sementara adalah sia-sia. Saya ulangi ya, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jiwa manusia itu jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi dan kehilangan keselamatan kekal demi kenikmatan sementara adalah sia-sia. Saudara, dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan manusia itu menurut pandangan Tuhan itu sungguh amat baik. Jiwa manusia, saudaraku, memiliki nilai yang sangat tinggi, ya, dan tidak terhingga di mata Tuhan. Katakan amin. Jangan rusak hidupmu dengan berbuat dosa. Saudara tolong baca, kita buka, ada dua ayat firman Tuhan, 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Perhatikan untuk melengkapi poin yang keempat, nilai jiwa. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini masih bersinggungan bukan dengan tema khotbah kita, Prapaskah dan Paskah ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perhatikan, karena itu muliakan Allah. Dengan apa, saudaraku? Dengan tubuhmu. Tambah lagi satu ayat, 1 Petrus 1. Ini dijadikan lagu ini, ya. 1 Petrus 1 ayat 18-19, dan selalu menjelang Paskah, ya, ini selalu kita suka dengarkan lagu ini. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa, saudaraku? Dengan darah yang mahal. Ini dia. Demi nilai jiwa manusia kita yang sangat berharga, tinggi, tak terhingga di mata Tuhan, dia rela mati buat saya dan saudara. Dia tebus dengan apa? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah siapa, saudaraku? Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, pengorbanan Tuhan, pengorbanan yang sempurna. Pribadi Tuhan sudah sempurna dan pengorbanan yang sempurna. Ada totalitas yang luar biasa. Jadi saya mau katakan, saudara-saudara, saya ulang kembali ya, jiwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak terhingga di mata Tuhan. Jangan jual hidupmu untuk hanya mencari keuntungan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Jangan jual Tuhan Yesus. Jangan jadi murtad tinggalkan Tuhan. Dia sudah tebus saya dan saudara dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, saya belum apa-apa menyampaikan ini. Tapi kalau Tuhan yang bicara, itu pesan ini sangat radikal. Tadi di awal saya sudah ngomong. Ya, untuk mengatakan ini pun bagi saya, saudara-saudaraku, ya, berat.
Karena ini pun harus kita praktekkan dalam hidup ini. Jangan salibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Tuhan sudah berkati hidupmu dengan melimpah, dengan kekayaan jasmani, terlebih dengan kekayaan rohani. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, jangan jual Tuhan. Jangan jadi murtad. Ikutlah Tuhan sampai Maranatha. Setia kepada Dia. Sampai nanti kita berkumpul bersama dengan Tuhan di rumah Bapa di surga. Yang kelima, saudara-saudaraku, yang terakhir, ini hanya sekedar penambahan, tetapi ini penting saya masukkan. Matius 16 ayat 27. Ya, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan saudaraku, yang kelima, dan kemudian akan saya tutup dengan Wahyu 22 ayat 12. Yang kelima, kepastian upah. Kepastian upah. Yuk kita buka bersama Wahyu 22 ayat 12, dan ini jadi ayat yang terakhir untuk menutup rangkaian seri khotbah penderitaan dan kematian Kristus. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan bawa upah bagi saya dan saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara, ayat Matius 16 tadi, 16 ayat 27, nanti Tuhan akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan waktu Tuhan datang, dia membawa upahnya, ya, membawa upah bagi siapa? Bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus berjanji bahwa ia akan datang kembali dalam kemuliaan dan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Saudara, bukan kebetulan juga pagi tadi ya, kami baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ya, kalau nggak salah. Ya, saya boleh buka sebentar ya saudara-saudara. Kami pembacaan Quran 2 Korintus pasal yang ke-6 ya. Dua Korintus kami baca 2 Korintus pasal yang ke-5. Ya. Di sana dikatakan ayat yang ke-10. Ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Haleluya, saudara-saudaraku. Semuanya firman Tuhan pada hari ini saya sudahi sampai di sini. Saya berharap doa saya sepanjang 1 bulan saya menyampaikan penderitaan dan kematian Kristus menjadi satu hal yang menguatkan hati dan hidup saudara semua. Ingat, Tuhan Yesus berjanji bahwa ia akan datang kembali dalam kemuliaan dan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Selamat memasuki Jumat Agung dan menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.